Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemerdekaan yang memerdekakan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, narasi-narasi suci yang diperdengarkan kepada kita hari ini mengajak kita untuk merenungkan makna kemerdekaan dari sudut pandang yang lebih dalam, melampaui sekedar peristiwa historis. 80 tahun yang lalu, bangsa kita, bangsa Indonesia, lahir sebagai bangsa yang merdeka melalui pengorbanan para pahlawan. Namun kemerdekaan bukan sekedar angka atau peringatan. Ia adalah panggilan yang harus terus hidup dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama menegaskan bahwa kebijaksanaan dan takut akan Tuhan adalah fondasi kemerdekaan yang sejati. Kekuasaan yang tidak diiringi keadilan akan mudah menyimpang dan merusak, baik itu kekuasaan seorang pemimpin maupun kekuasaan yang kita pegang atas diri sendiri dan orang lain. Kemerdekaan bukan sekadar kemampuan melakukan apa yang kita mau. Ia adalah seni mengarahkan pilihan dan kekuatan kita kepada kebaikan bersama. Bangsa yang merdeka, namun pemimpinnya dipenuhi keserakahan dan kesombongan, akan mengalami kehancuran. Di sini terlihat bahwa kemerdekaan selalu membutuhkan kebijaksanaan moral yang menuntun setiap langkah kita. Bacaan kedua dari surat Rasul Petrus memperluas makna tentang kebebasan dan kemerdekaan. Petrus menegaskan bahwa kebebasan sejati hadir ketika kita menjadi hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan
hiduplah sebagai hamba Allah. Tema besar ini menuntun kita pada inti kebebasan. Ia bukan liar atau egois, tetapi terikat pada kebenaran dan kasih. Seorang warga negara yang bebas, namun mengabaikan prinsip moral, mudah terjerumus pada penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi sebaliknya, kebebasan yang diarahkan untuk melayani sesama menjadi sumber berkat, kekuatan, dan kehidupan bagi seluruh masyarakat. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajarkan keseimbangan yang mendalam antara tugas kepada negara dan kepada Allah. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kita adalah warga negara sekaligus warga kerajaan Allah. Kedua kesetiaan ini tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Kesetiaan kepada Allah memberikan arah dan moralitas pada kebebasan kita, sedangkan kesetiaan kepada bangsa menempatkan iman kita dalam tindakan konkret yang membangun kehidupan bersama. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ketiga bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini membentuk suatu kesatuan reflektif tentang kemerdekaan. Kitab Putra Sirak menekankan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Rasul Petrus menegaskan pengabdian sebagai jalan kebebasan. Dan dalam bacaan Injil menegaskan kesetiaan yang seimbang antara Allah dan negara. Bersama-sama menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hadiah yang selesai diterima, melainkan panggilan yang harus dihidupi setiap hari melalui keadilan, kasih, dan pelayanan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kemerdekaan terbesar adalah kemerdekaan sejati. Hati yang dibebaskan dari ketakutan, kebencian, dan keserakahan akan memancarkan keadilan dan kasih bagi bangsa. Kepada Allah kita serahkan hidup dan ketaatan kita. Kepada bangsa kita persembahkan karya dan cinta kita. Kemerdekaan yang kita rayakan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memerdekakan sesama. Hanya dengan demikian, kemerdekaan menjadi hidup, terus berkembang, dan menjadi berkat bagi seluruh negeri. Merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk melayani, merdeka di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.